tuh baru sampai sana sih, baru keinget kalau Gunung Lawu itu kan gunung-gunung yang tahu sendiri ya, kayaknya itu udah bukan lagi rahasia umum ya, udah banyak yang tahu kalau Gunung Lawu itu. Oke. Sekarang tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 6. Oh, tanggal 6 November. Aku tanggal 16 November dan rencana mau naik Gunung Lawu. Mau ikut nggak? Kamu kan udah sering ngajak aku juga kan. Kalau Berani udah naik gunung. aku tuh sebenarnya pengen naik gunung, cuman apa ya, waktu sama Iya. sama mental ya mungkin yang belum siap ya. Aku setuju. Mental. Sebenarnya kalau naik gunung itu nggak perlu mental, ya perlu sih sebenarnya, perlu mental gitu juga. Cuma ya kalau menurutku sih, Terus menurutku sih sekali-kali naik lah. Kalian, bentar kalian nikah kapan? Belum tahu ya. Maksudnya sebelum nikah itu kalau bisa sih sesekali ngerasain gunung, ngerasain pemandangannya, ngerasain sensasi petualangannya, ngerasain horornya. Kalau biasanya kan kalian suka toh lihat-lihat yang kayak gitu. suka sih. Jujur aku kan anak alam sebenarnya, sama aku kan lahir dari kehidupan yang bisa dibilang cukup dekat dengan alam lah. Kami kan anak desa juga, anak kampung lah. Jadi kalau kamu ajak naik gunung, pertama aku belum punya mental, karena belum punya pengalaman toh. Kemudian aku apa ya? Ya ini hal yang klasik sih kayaknya. Aku paling malas kalau Anda berurusan dengan hal-hal yang goib di atas gunung gitu loh. Bukan kita nggak percaya sama adanya Tuhan, bukannya kita nggak biasanya kan kita kan punya modal dalam agama kan, biasa baca ayat atau apapun. Cuman aku malas aja kalau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah kamu sendiri gimana? Selama pernah naik gunung itu ada nggak pengalaman yang aneh-aneh gitu? Aku tak inget-inget tuh aku berapa kali ya naik gunung tuh. Dulu di Gunung Merbabu pernah 2013, 14, 18 juga pernah. Nah terakhir kemarin tuh Lawu itu paling seru lah menurutku tuh. Lawu Oh ya, paling kalau mitosnya kalau Apa? karena ada cewek tuh ya, cewek yang lagi mens itu nggak bisa naik gunung, itu maksudnya gimana sih? Apakah akan diculik atau apa seru. sama Gimana hantu? ya? Sebenarnya aku juga nggak begitu ngeh seputar itu gitu loh. Tapi kan kalau cewek lagi mens itu kan posisinya kan kita tahu sendiri kalau menstruasi kan cewek kan nggak boleh salah tuh. Dalam arti berarti kan itu kan sedang kena najis gitu loh. Dan najisnya itu bisa sampai beberapa hari, sampai ada yang 9 hari, 8 hari, beda-beda lah gitu. Nah posisi kayak gitu, posisi najis. Yang aku tahu itu biasanya kayak jin-jin itu sukalah ngedeketin sama yang sedang posisinya itu nggak lagi bersih gitu loh. Nah ditambah juga kan kasihan juga kan kalau haid itu tuh, kalau nggak tahu ya kalau di perempuan kayaknya ada momen-momen nyeri-nyerinya gitu juga toh, nyeri gitu atau apa. Ya, Nanti pokoknya coba itu tanyain adikmu. hanya perempuan sih ya. Oh yang tahu. Kembali ke yang aku tanya tadi, kamu di gunung selama berapa kali sih pernah naik gunung? Ada mungkin lebih Lebih ya? 5 atau Harusnya pernah ada dong pengalaman yang aneh-aneh gitu. Pernah Horor lah, horor. diganggu sama makhluk, katakanlah makhluk halus lah selama Iya. naik gunung gitu. Ya berhubung kamu tahu sendiri aku beberapa tahun terakhir ini juga sering ngalami kayak gitu ya, pasti tahulah jawabannya, pasti pernah juga. Nah, coba bisa di-share nggak? Siapa tahu dengar cerita kamu ini jadi Masalahnya gini makin Vip. membuatmu nggak berani naik gunung. Jangan gitulah. Masalahnya gini loh Vip. Siapa namamu? Oh kamu Afif ya? Aku suka balik-balikin. Maaf ini kembar soalnya. Afif ini Afif. Masalahnya gini loh, kalau aku biasanya pada saat naik gunung, terakhir kemarin tuh bulan Maret aku naik Gunung Lawu itu, aku tuh justru memang naik gunung itu malah berbeda kalau kamu sama kayak kamu. Kalau kamu tadi kan pengen nggak mau berurusan sama kayak gitu, aku malah pengen ketemu sama yang kayak gitu loh. Itu yang bulan Maret kemarin. Pas bulan Maret kemarin pengen ngeliat kayak gitu, malah nggak ngeliat sama sekali. Gimana coba? Tapi aku sempat naik gunung juga itu bulan ingat Oktober tahun 2020, tahun lalu berarti. Ini bulan apa sekarang? November kan? Ya. Nah, tahun lalu 2020 itu aku naik Gunung Lawu pertama kali. Kemudian aku tuh baru sampai sana sih, baru keinget kalau Gunung Lawu itu kan gunung-gunung yang tahu sendiri ya, kayaknya itu udah bukan lagi rahasia umum ya, udah banyak yang tahu kalau Gunung Lawu itu Apa tuh? biasa aja tingkat tingkat keangkerannya itu kan tinggi gitu ya. Kan biasanya jin itu kalau
entah itu kerajaan atau sarangnya jin atau banyak jin-jin yang berkerumun. Gimana sih ngomongnya? Intinya Jadi itu intinya kamu pernah diganggu sama hantu gitu. iya, intinya kan ada di laut, ada di gunung. Nah, pada saat naik gunung itu yang Gunung Lawu. Ini ya, aku mau cerita dari mana nih? Kayak panjang ya masalahnya itu, aku agak bingung. Nggak apa. Intinya aja Diceritain aja Intinya yang paling horor lah. Ya, Kayaknya kurang seru soalnya kalau di intinya, soalnya kan biasanya ada Oh ya udah, yang intinya yang biar suasananya tuh makin menegangkan. Ya udah berarti aku nyeritain yang bulan Oktober ya. Bulan Oktober tahun 2020. Aku naik gunung sama temanku namanya Mas Heri si kembar kopi, nanti dicari ya di sini kasih namanya. Sama Mas Ihsan bertiga. Aku sempat pengen ngajak kalian tapi kalian nolak waktu itu, selin banget. Nolak, dan aku satu-satunya dari Jogja itu, dari Jogja, bertiga doang, bertiga dari Jogja. Ketemu di Sukoharjo. Sukoharjo itu tempatnya Mas Heri itu tadi. Aku pikir itu lebih dari 3 orang, dan Mas Heri sama Mas Ihsan itu juga mikir aku dari Jogja itu lebih dari 1 orang. Karena aku janjiannya memang lebih dari 1 orang, ternyata cuma sendiri. Akhirnya sampai di tempatnya Mas siapa tadi, Heri, bertiga. Itu kan kita ada sedikit kekurangan apa ya? Perlengkapan. Karena kan kita mikirnya berenam, tapi ternyata bertiga ya. Akhirnya terus kita sempat nyewa beberapa perlengkapan lagi. Terus kita berangkat jam berapa? Aku lupa, berangkat jam 9 pagi itu. Dari Jogja ke sana, aku lupa dari jam berapa, jam 9 sampai Gunung Lawu mungkin 1,5 jam atau 2 jam ya. Nah, sampai Lawu itu kan mayoritas di daerah sana itu apa namanya, saya tak ingat, mayoritas itu kan Hindu. Oh, agamanya Hindu, tapi ada satu base camp yang itu tuh pemiliknya Muslim. Terus kita ke tempat yang base camp Muslim itu karena kita juga mau keperluan ibadah, sholat dan lain sebagainya, biar lebih enak aja gitu lah. Nah seperti itu. Nah di situ kita mulai mendaki, naik gunungnya jam 2. Karena kita juga harus persiapan macam-macam tuh siang. Nah, jam 2 siang kita harus persiapan, perlengkapan, kemudian persiapan nanti juga pada saat sampai di pos, pokoknya mau masuk itu loh. Kan kita harus ngasih KTP lah, terus nanti bayar sesuatu, intinya perlengkapan administratif lah. Sama diberi tahu juga kalau bisa sama petugasnya sana itu, kalau bisa nanti jangan ngepost di pos 2, jangan ngecamp di pos 2 atau pos 4 gitu loh. Kenapa tuh? Yang aku tahu posnya di sana itu kan ada banyak, kayaknya bisa sampai 5. Dan itu dari ketinggian dari agak bawah sampai 5 itu udah mulai di atas tuh. Nanti dari pos 5 masih ada beberapa nama kayak Gupak Menjangan, kayak apa. Terus nanti ada Pasar Dieng. Pasar Dieng itu terkenal sama sebutan pasar setan kalau di sana. Oh, jadi dunia hantu itu ada pasarnya gitu ya? Kemudian ada lagi yang tadi pasar setan itu dari pos 5, terus nanti ada tempat yang Boyum, terus nanti puncak. Nah, sebelum masuk ke pos 1 itu kan nanti ada tadi apa namanya? Pos KTP tadi tuh. Pemeriksaan itu dikasih tahu kalau jangan ngecamp di pos 2 atau pos 4. Nah, gitu. Bentar. Pasar setan tuh maksudnya gimana sih? Emang ada setannya? Ya itu lagi jualan itu gimana sih? Oke, belum sampai situ sih, nanti tak jelasin. Tapi oke, kita oke. coba telusuri dari bawah dulu ya, dari Siap. bawah. Oke, udah naik pos berapa tadi? Pos 1. Belum pos 1. Pas mungkin kalian bisa lihat setelah dari pos pemeriksaan itu kan ada orang-orang biasanya foto tuh, selamat datang di Gunung Lawu via Cetho gitu. Nah, kita biasalah foto-foto dulu di situ. Foto-foto terus dan segala macam gitu. Tahu nggak ya? Itu aku tuh karena dari Jogja itu kan pagi banget ya. Pagi entah. Pokoknya jam 6 atau jam 5 aku lupa. Itu tuh aku posisinya belum makan. Langsung naik motor ke Sukoharjo, kena angin itu aku udah mulai masuk angin tuh sampai Sukoharjo. Dikasih makan tapi aku nggak habis. Sama Mas Herinya itu aku makan sedikit, nggak habis, tak bawa. Kemudian karena posisinya makannya sangat sedikit toh, pas mulai mendaki itu aku udah mual-mual. Baru juga mau naik, itu udah mual-mual gitu. Udah rasanya tuh kayak berat banget rasanya. Entah, aku nggak tahu ya itu apakah ada yang nempel atau enggak. Pas udah tadi kan posisi kan udah mual ya karena belum makan, makannya dikit gitu. Entah itu beneran ada yang nempel. Katanya sih waktu itu tuh aku dapat cerita, katanya memang ada yang nempel ke aku gitu loh. Ada yang cerita pada saat aku turun, Mas kemarin tuh yang jenengan itu ya, yang apa namanya, pokoknya ada lah
ketemu pendaki lain Bentar, itu bentar. ketemu. Gimana? Maksudnya yang nempel tuh apa nih? Cewek Aku aku nggak tahu, aku juga nggak pengen tahu, cuma katanya ada yang nempel di aku gitu loh. Oh. Baru mulai naik itu aku udah mual, udah rasa udah kayak pusing gitu loh. Aku akhirnya ngomong sama teman-teman, aku tak istirahat makan dulu gimana? Itu padahal baru aja naik gitu loh. Belum sampai di pos manapun, baru bener-bener naik, baru paling baru berapa ratus meter kan itu kan. Kalau berapa ratus meter kalau naik kan udah capek ya itu. Nah, ya udah kita makan dulu, teman-teman. Dan tahu nggak, makannya itu kan pedes ya rasanya tuh, pedes dingin. Nasinya itu padahal itu belum bener-bener di gunung, udah kayak es gitu loh, dingin, astaga dingin banget, udah kayak makan nasi es gitu. Terus ya udah selesai makan, kita persiapan lagi, kita naik. Aku inget banget pas baru mulai di awal-awal itu Viv, apa namanya, nanti itu ketemu yang namanya Candi Ketek. Terus Candi Ketek. Nah, Candi Ketek itu posisinya sebelum ini misalnya Candi Ketek itu. Sebelum Candi Ketek itu kita kayak ngelewatin jurang dulu, tapi jurangnya nggak terlalu tinggi sih. Tapi ada lumayan lah, mungkin rada diagonal gitu jalannya tuh. Jadi dari agak bawah sampai atas itu udah gitu loh. Capek banget Viv gitu loh, udah kayak pusing. Aku tuh takut aku jadi beban sama mereka karena satu, aku tuh juga baru ketemu sama teman-teman yang di Sukoharjo itu baru itu doang. Sebelumnya belum pernah ketemu, takut jadi beban, kita belum begitu saling kenal. Tahu kan ngerasain gitu. Tapi aku kuat-kuatin lah demi mereka juga gitu loh. Oke, terus gimana nih kalau kelanjutannya, apa poin-poinnya ketika kamu mengalami momen horor itu dimulai gimana? Di yang tadi itu, dia mulai awal-awal kayak ada Yang tadi ada nempel. Tapi aku belum tahu kalau ada yang nempel, cuma taunya pas setelah pulang tadi. tapi ada rasa berat-berat gitu gak? Ya agak normal karena posisi kita kan bawa carrier juga tuh, barang-barang itu ya. Kamu sendiri ini percaya nggak sih sama adanya makhluk itu tuh di gunung? Ya percaya, di gunung ya. Sebenarnya nggak harus di gunung, di sekitar kita itu aku juga percaya. Dan setelah kan teman-teman kan bilang kalau ada nempel di sama kamu, terus saat itu kamu nanggapinnya gimana? Yang saat itu kan aku belum tahu kalau ada yang nempel atau enggak. Oh, kan setelah dikasih tahu gimana? Biasa aja sih, nggak tahu aku Nggak nggak biasa biasa. Selain mengalami yang ditempelin sama makhluk itu, apakah kau pernah melihat nggak secara visual Oke. apa gitu? Nah, dari di Candi Ketek itu kan belum sampai pos 1. Kita naik lagi, nanti ada yang namanya kayak sendang. Aku lupa sendang apa namanya. Pokoknya itu ada ibu-ibu yang jualan di situ. Nah, kita sempat minum-minum dulu lah. Kita nyari tenaga sambil beberapa nyali perbekalan tambahan air minum atau apa gitu ya. Terus sama istirahat juga. Itu udah mulai sore tuh, udah jam 4 atau jam 5 ya. Aku udah lupa. Ya, Kondisinya juga gerimis. Mau maghrib. Terus naik lagi dari itu kan kita, oh iya sempat sholat juga di situ karena yang mau dimanapun kita juga jangan sampai lupa yang namanya beribadah. Betul sekali. Terutama sholat bagi kita yang umat Islam. Dah. Oke. Kemudian Jadi intinya pas kamu naik gunung itu ada pas di mananya kamu melihat sosok yang aneh-aneh gitu. ini tuh kalau aku ceritain di langsung poin-poinnya, kalian kayaknya tuh harus ada ini gambaran perjalanannya gitu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Cuman aku udah penasaran gitu loh sama gitu. sama horornya nih. Oke. Yuk. Kita lanjut di pos 1 ya. Pos 1 itu masih di dekat hutan-hutan gitu. Di wilayah hutan-hutan itu udah, kalau aku lupa ketinggian berapa. Di pos 1 itu cuma ada sedikit gubuk kecil. Nah, kita teman-temanku sempat makan di situ. Kan aku sudah sempat makan, teman-temanku yang makan, aku cuma istirahat. Kita sempat bikin vlog tuh sama Mas Heri. Di situ Mas Heri sama aku ngobrol-ngobrol. Itu masih agak terang karena itu baru menjelang maghrib. Tapi udah mulai kerasa tuh dinginnya. Dingin banget gitu. Memang udaranya lagi dingin ya? Iya, kalau di gunung mau panas Pasti ya. siang atau ini tetap kerasa dingin. Kemudian apalagi kalau udah sore ya. Kemudian naik lagi. Nah, di pos 2 itu udah mulai gelap. Itu kan kita udah naik lagi tuh ke pos 1 ke pos 2. Selisihnya aku lupa 2 jam atau 1 jam atau malah lebih karena kita agak pelan juga. Viv, tahu nggak? Kalau naik gunung, walaupun kita bertiga, kita itu jalannya tidak bisa bareng. Kenapa? Ya karena kan ada yang